Sementara itu kami akan beralih ke informasi mengenai kampanye akbar yang dihadiri oleh calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo yang tiba di Gedung Merdeka Bandung. Maaf, bukan kampanye akbar, tapi kehadiran Jokowi di Bandung untuk menyampaikan visi misi dalam bidang kelautan yang disampaikan dalam acara World Ocean Day. Kita bergabung bersama rekan kami Rosalin Asmarantika langsung dari Bandung, Jawa Barat. Rosalin, apa saja visi misi Jokowi dalam bidang kelautan? Sesuai dengan jadwal Robert, bahwa Joko Widodo, calon presiden nomor urut 2 ini dijadwalkan untuk menyampaikan visi misinya di acara World Ocean Day yang berada di Gedung Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat ini. Dan baru saja beberapa waktu lalu Jokowi sampai di Gedung Merdeka Jawa Barat ini bersama dengan mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri dan juga dengan Wakil Sekretaris Tim Sukses Nasional Jokowi JK Akbar Faisal beserta dengan Koordinator Wilayah Pemenangan Jawa Barat untuk Jokowi dan JK yakni TB Hasanuddin. Dan berikut ini Robert adalah pidato dari Joko Widodo mengenai restorasi kelautan Indonesia di acara World Ocean Day 2014. Yang paling penting adalah sekali lagi manajemen pengawasan. Artinya bahwa kapal patroli betul-betul patroli. Bahwa yang namanya pengamanan laut ini adalah betul-betul mengamankan laut benar. Sehingga yang hilang 300 triliun per tahun itu betul-betul bisa kita selesaikan. Ini drone yang seharusnya kita berani bangun, berani pasang di Indonesia bagian timur, di Indonesia bagian tengah, dan di Indonesia bagian barat. Ini adalah saya kira lokasi-lokasi yang banyak terjadi illegal fishing. Drone adalah pesawat tanpa awak yang bisa kita gunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bisa kita pakai untuk memonitor, memantau illegal fishing. Dan yang ketiga juga bisa kita pakai untuk memantau, untuk memonitor adanya illegal logging yang akan dibawa ke luar Indonesia. Dan yang keempat juga bisa dipakai drone ini untuk melihat adanya kebakaran hutan sehingga secepatnya dan segera bisa kita padamkan itu. Ini tidak mahal kalau dibandingkan dengan tadi yang 300 triliun yang hilang tadi. Satu wilayah tadi kira-kira hanya habis kurang lebih 150 miliar US, kira-kira 1,5 triliun. Kalau beli 3 kira-kira hanya 4,5 triliun. Uang yang tidak banyak kalau dibandingkan dengan illegal fishing yang tadi kita kehilangan sampai 300 triliun per tahun. Ini gambarannya, jadi 3 wilayah tadi dipasang drone. Drone-nya yang di atas, pesawat tanpa awak, kemudian masuk ke satelit. Kemudian ada pusat komando, pusat komandonya bisa di Makassar, bisa misalnya di Balikpapan, bisa juga di Jakarta, bisa juga di Bandung. Di semua tempat bisa ditentukan sebagai pusat komando. Karena kalau kita lihat di Amerika, Nevada itu bisa mengendalikan Irak, Afghanistan, semuanya bisa dilihat dari Nevada. Iran, Irak, Afghanistan, semuanya bisa dilihat dengan pesawat tanpa awak tadi. Sebelum. Ya. Jadi ini dibeli bukan hanya untuk illegal fishing, tetapi untuk pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bisa dipakai untuk illegal fishing. Artinya ada kapal apapun yang namanya mau main-main ke perairan kita yang merupakan sumber ikan, itu bisa dipantau apakah ini kapal benar atau tidak benar. Ini dengan cara itu. Pusat komando kemudian bisa dilakukan pengejaran, apakah dilakukan dengan udara, ataukah lewat gugus tempur laut, ataukah lewat pengejaran lewat darat. Ini untuk gugus tempurnya. Kemudian sasarannya di mana bisa dikejar. Kalau kebakaran, baru asapnya baru keluar sedikit langsung bisa dipadamkan. Inilah kegunaan drone yang banyak orang tidak berpikir untuk membeli ini, tetapi sebetulnya kita punya kemampuan. Pertama beli drone dulu. Kalau drone-nya sudah, satelitnya bukan nebeng
setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, tetapi kalau ekonomi kita nanti ke depan bagus, di atas 7%, saya kira satelitnya kita beli sekalian. Nggak ada masalah. Jadi memastikan bahwa illegal fishing itu tidak ada. Dengan ini saya kira paling drone ini paling bagus. Kemudian kita juga harus mengembangkan atau ekspansi budidaya laut. Bisa kita lihat bahwa lahan keramba jaring apung kita bisa ditingkatkan sangat tinggi sekali. Kemudian produksi budidaya laut kita juga bisa ditingkatkan sangat tinggi sekali. Ini hanya masalah kemauan dan masalah manajemen lapangan. Kalau itu bisa kita kejar, akan ada penambahan kira-kira 147 triliun, hitung-hitungan yang telah kita lakukan. Jadi solusinya adalah potensi budidaya laut dikejar sampai 12 juta hektar. Kemudian ekspansi budidaya laut, perluasan lahan karamba, jaring-jaring apung sampai kira-kira 400.000 hektar. Ini bukan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi kalau lapangan betul-betul bisa kita manage, bisa kita kelola, ini adalah hal yang tidak sulit-sulit amat. Kemudian penyediaan modal, kredit murah bagi nelayan, adanya bank khusus yang menangani pertanian dan kelautan, bank agromaritim, saya kira wajib hukumnya kita menyiapkan. Dan tentu saja pemberdayaan petani dan nelayan. Kalau kita lihat, kalau kita ke kampung nelayan, selalu keluhan yang mereka sampaikan adalah yang pertama, mesin kapal mereka sudah sangat usang. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang 10 tahun. Padahal kalau beli mesin itu juga tidak mahal-mahal amat, kurang lebih hanya 30 sampai 40 juta. Saya menanyakan kepada nelayan, apakah mau kalau diberikan kredit untuk pembelian itu? Mau Pak, asalkan bunganya jangan tinggi-tinggi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya nelayan kita ini mampu, tapi siapkanlah uangnya lewat perbankan. Kemudian yang kedua, modal untuk melaut itu juga harus kita siapkan. Jangan sampai modal untuk ke laut itu yang menyiapkan orang lain. Siapa? Rentenir, ini yang berbahaya. Nelayan selalu menyampaikan itu. Kalau dua hal itu diberikan fasilitas dari pemerintah, mereka akan lebih gampang untuk mengejar sumber-sumber ikan yang ada di laut. Dan kami meyakini kalau ini dikerjakan secara serius, ada penyediaan modal yang jelas, ada bank agromaritim yang jelas di setiap kampung-kampung nelayan, baik yang ada di Jawa, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang di Irian, yang di Nusa Tenggara. Saya kira yang sebetulnya kecil, ini akan hal yang sebetulnya besar, dan itu sebetulnya kecil kalau bisa kita kerjakan dengan manajemen lapangan yang baik. Untuk penambahan pendapatan 140 triliun ini bukan sesuatu yang sulit. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah, tetapi sekali lagi ini adalah manajemen lapangan, bukan kebijakan. Ini manajemen lapangan. Oleh sebab itu lapanganlah yang menentukan, bukan kebijakannya. Kalau kebijakannya saya kira yang sekarang kebijakan sudah bagus-bagus, tapi lapangannya yang perlu dikerjakan secara serius. Kemudian mengenai pasar gelap tuna dan pemanfaatan zona ekonomi eksklusif. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang ada di sebelah kanan atas, kelihatan sekali produksi tuna kita ini berapa, kemudian ekspornya berapa, kemudian potensi yang hilang ini luar biasa besarnya, ada kira-kira 14 triliun per tahun. Kita kehilangan potensi laut di bidang ini yang masuk di pasar gelap. Kemudian target yang ada di bawah dari 800
Kemudian akan kita naikkan targetnya menjadi 2 kali lipat, 1,5 juta ton per tahun. Ini juga bukan sesuatu yang sulit, tetapi sekali lagi bahwa lapangan harus dikuasai, pengelolaan manajemen yang ada di bawah betul-betul harus kita kuasai dan terus kita kawal sehingga kita bisa memberikan solusi yang jelas bagi hilangnya kurang lebih 14 triliun ditelan oleh pasar gelap. Solusinya menurut kami adalah membangun industri pengolahan ikan di sumber-sumber ikan. Ini akan mengurangi pasar gelap yang ada. Artinya misalnya di titik-titik Sumatera, di atas Sumatera, di bawah Sumatera, kemudian di atas Maluku, di atas Irian, di bawah Papua, di atas Papua, kemudian di Nusa Tenggara. Saya kira sumber-sumber ikan yang seperti itulah yang perlu dibangun pengolahan ikan. Artinya daerah harus membuka diri, kemudian menyiapkan lahan, kemudian mempermudah perizinan bagi pembukaan industri pengolahan ikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produksi tuna dari 800.000 ton menuju ke 1,5 juta ton. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambah armada tangkap ikan. Seperti tadi di depan yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu membangun pasar ikan yang modern di beberapa tempat yang ada di negara kita ini. Kemudian padat karya di sektor maritim. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang bisa terserap di sebelumnya adalah 5,6. Tetapi dengan penambahan armada untuk menangkap potensi 1,5 juta ton ikan tadi, akan ada tambahan kurang lebih 6,7 juta tenaga kerja yang bisa terangkut di sini, sehingga akan muncul angka 12,3 juta yang tenaga kerja yang bisa terangkut dalam proses padat karya ini. Penambahan potensi 400.000 hektar lahan budidaya laut juga akan memberikan lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Tadi sudah kami sampaikan kira-kira bisa menyerap 6,7 juta tenaga kerja di sektor ini. Oleh sebab itu kalau kita betul-betul mau konsentrasi, mau menekuni, mau mengerjakan lapangannya dengan baik, saya kira kekuatan negara kita ini ada di sektor maritim, di sektor kelautan. Tidak ada harus ada keyakinan bahwa ini adalah masa depan kita. Karena kalau kita lihat kejayaan Nusantara saat itu, Sriwijaya juga ada di maritim. Kejayaan Majapahit saat itu juga ada di maritim. Dan kejayaan masa depan kita juga sama saya meyakini ada di maritim, ada di kelautan. Ini juga saya kira akan membantu mendistribusikan manajemen distribusi logistik yang ada di negara kita yang sering saya sampaikan mengenai tol laut. Kapal besar yang selalu mondar-mandir dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung barat ke ujung timur, yang nantinya ditransfer ke pulau-pulau kecil dengan kapal sedang dan kapal kecil. Ini wajib kita kerjakan. Karena produksi-produksi ikan tadi percuma kita lakukan di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara kalau tidak ada tol laut ini. Dan mohon maaf, tol laut ini bukan jalan tol di atas laut, bukan. Karena kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Pak, membuat jalan tol di atas laut seperti itu kan mahal sekali. Tol laut adalah kapal besar yang mondar-mandir dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, itu yang namanya
tol laut. Dan di setiap ujung, tengah, ujung lagi ada deep seaport-nya, ada pelabuhan dalamnya, sehingga kapal-kapal besar bisa merapat di sana. Artinya apa? Manajemen distribusi negara ini bisa tersebar dengan baik, harga-harga di semua pulau bisa sama. Saya berikan contoh, harga semen di Jawa 50.000, 60.000. Di Papua, Bapak Ibu sekalian bisa cek, 500.000, 1 juta, 1,5 juta harganya. Karena apa? Tidak ada tol laut ini. Sehingga apa? Ongkos transportasinya sangat mahal sekali. Saya ini pelaku, saya tiap hari kirim kontainer ke Eropa. Saya bandingkan, saya ngirim kontainer 20 feet, 40 feet dari Jawa ke Eropa, entah ke Hamburg, ke Jerman, atau entah ke Madrid, entah di daratan Eropa. Dengan saya mengirim kontainer 20 feet, 40 feet ke Papua, harganya bisa 2,5 kali sampai 3 kali lipat harganya. Sehingga barang-barang kita yang menjadi mahal. Rasa keadilan itulah yang ingin kita hapuskan dengan tol laut ini, sehingga nantinya harga semen di Jawa 50, di Sumatera 50, di Kalimantan 50, di Papua juga harusnya 50, paling banter 60. Paling banter 60, masih. Kalau di sini kita 60, 50, di Papua 1,5 juta, betapa rasa keadilan itu menjadi tidak ada. Itulah yang sering dikeluhkan masyarakat Papua. Sapi juga sama. Sapi kita tidak bisa bersaing karena apa? Ongkos transportasinya yang mahal dari NTT menuju ke Jawa. Lebih mahal daripada sapi yang dari Australia, ongkos transportnya ke Jawa. Karena apa? Sekali angkut dari NTT ke Jawa hanya 100 sapi, hanya 200 sapi. Yang dari Australia sekali angkut bisa 30.000 sapi, bisa 40.000 sapi. Inilah perlunya yang namanya tol laut. Istilah biar mudah, tol laut, tapi jangan diartikan membuat tol di atas laut. Saya kira itu, Ibu dan Bapak sekalian, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan mohon maaf, sebagai informasi, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Ibu Megawati, beliau adalah pendiri Dewan Kelautan. Ya, supaya semua tahu saja. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, mohon Ibu bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia kelima dan Ketua Dewan Kelautan Indonesia kedua untuk dapat memberikan pencerahan. We kindly invite Ibu Megawati Soekarno Putri, the fifth President of Ini Republic. adalah penyampaian visi dan misi Joko Widodo selaku calon presiden nomor urut 2 untuk periode pemilu di tahun 2014 ini, dengan tema besarnya adalah restorasi maritim Indonesia. Robert. Baik, terima kasih Rosalina Asmarantika atas informasi.